Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, pembahasan kali ini adalah himpunan bagian sebagai bahan pembelajaran jarak jauh kelas 7 pertemuan ke-6. Apa yang dimaksud himpunan bagian? Misalnya di dalam kotak terdapat 3 angka, yaitu 3, 4, dan 5. Jika dilakukan pengambilan angka-angka, maka yang terdapat di dalam kotak adalah 1. Apabila tidak ada pengambilan, berarti yang di dalam kotak angka yang ada adalah 3, 4, dan 5. Kemudian jika diambil sebuah angka, misalnya diambil angka 3, yang ada dalam kotak adalah angka 4 dan 5. Jika diambil angka 4, maka yang di dalam kotak adalah angka 3 dan 5. Jika diambil angka 5, berarti yang di dalam kotak adalah angka 3 dan 4. Yang ketiga, pengambilan 2 angka. Jika diambil angka 3 dan 4, maka yang di dalam kotak adalah 5. Jika diambil angka 3 dan 5, berarti yang di dalam kotak tersisa angka 4. Jika diambil angka 4 dan 5, berarti yang di dalam kotak adalah angka 3. Yang keempat, jika diambil 3 buah angka, berarti kalau 3 buah angka itu angka 3, 4, dan 5 kita ambil, berarti yang tersisa dalam kotak tidak ada. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai kotak kosong. Kemudian apabila kotak itu dijadikan himpunan A, berarti kita gambarkan sebagai penggambaran himpunan A, berarti dapat dituliskan himpunan A anggotanya 3, 4, dan 5. Bagian-bagian dalam himpunan A dinamakan himpunan bagian. Dalam hal ini berarti himpunan bagian nanti anggotanya adalah bagian dari himpunan A. Berdasarkan penjelasan di atas, yaitu angka yang di dalam kotak, maka himpunan bagian dapat dituliskan berikut ini. Himpunan yang mempunyai 3 anggota, yaitu himpunan yang anggotanya 3, 4, dan 5. Himpunan ini anggotanya ada di dalam himpunan A. Yang kedua, himpunan yang mempunyai 2 anggota, bisa kita tuliskan himpunan itu bisa himpunan yang anggotanya 3, 4. Kemudian bisa juga himpunan yang anggotanya 3, 5. Bisa juga himpunan yang anggotanya 4, 5. Kemudian himpunan yang hanya mempunyai 1 anggota, yaitu himpunan anggotanya 3, himpunan anggotanya 4, himpunan anggotanya 5. Kemudian himpunan yang tidak mempunyai anggota atau anggotanya tidak ada, berarti berupa himpunan yang tidak beranggota. Dalam hal ini dinamakan himpunan kosong. Jadi himpunan bagian dari A adalah himpunan-himpunan yang anggotanya adalah seluruh atau sebagian dari anggota himpunan A. Himpunan yang selalu menjadi himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong. Berarti himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan.
Sebagai contoh, diketahui himpunan P anggotanya 4, 5, 6, 7. Tuliskan semua himpunan bagian dari P. Himpunan yang tidak mempunyai anggota adalah himpunan kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, himpunan yang mempunyai satu anggota, berarti anggotanya hanya satu, yaitu himpunan anggotanya 4, himpunan anggotanya 5, himpunan anggotanya 6, dan himpunan anggotanya 7. Kemudian himpunan yang mempunyai dua anggota, yaitu himpunan anggotanya 4, 5, himpunan anggotanya 4, 6, himpunan anggotanya 4, 7, himpunan anggotanya 5, 6, himpunan anggotanya 5, 7, dan himpunan anggotanya 6, 7. Yang keempat, himpunan yang mempunyai 3 anggota, yaitu himpunan anggotanya 4, 5, 6, himpunan yang anggotanya 4, 5, 7, himpunan yang anggotanya 4, 6, 7, dan himpunan yang anggotanya 5, 6, 7. Selanjutnya yang kelima, yang mempunyai 4 anggota, yaitu himpunan 4, 5, 6, 7. Nah, himpunan-himpunan itulah merupakan himpunan bagian dari P. Jadi dari himpunan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dituliskan menjadi satu, itu semua merupakan himpunan bagian dari himpunan P. Kemudian kita akan mempelajari banyak himpunan bagian. Misalnya himpunan P anggotanya A, B, C, D. Himpunan bagian dari P bisa kita tuliskan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, himpunan yang mempunyai 4 anggota, yaitu himpunan anggotanya A, B, C, D. Kemudian himpunan yang mempunyai 3 anggota, yaitu himpunan anggotanya A, B, C, himpunan yang anggotanya A, B, D, himpunan yang anggotanya A, C, D, dan himpunan yang anggotanya B, C, D. Kemudian himpunan yang mempunyai 2 anggota, yaitu himpunan yang anggotanya A, B, himpunan yang anggotanya A, C, himpunan yang anggotanya A, D, himpunan yang anggotanya B, C, himpunan yang anggotanya B, D, dan himpunan yang anggotanya C, D. Itu yang mempunyai 2 anggota. Kemudian himpunan yang mempunyai 1 anggota, yaitu himpunan anggotanya A, himpunan anggotanya B, himpunan anggotanya C, himpunan anggotanya D. Selanjutnya himpunan yang tidak mempunyai anggota, yaitu himpunan kosong. Jadi di sini hanya dituliskan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 4 anggota, ada 1. Sobat matematika bisa cermati, ini hanya ada 1 anggota. Yang mempunyai 3 anggota ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang mempunyai 2 anggota ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mempunyai 1 anggota ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang mempunyai 0 anggota ada 1, yaitu himpunan kosong. Berarti banyak semua himpunan bagian dari P adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Hasilnya adalah 16. Ternyata 16 ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 2 pangkat 4 atau 2 pangkat banyaknya anggota himpunan P. Sobat matematika bisa cermati, himpunan P tadi ada 4 anggota, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, berarti 2 pangkat banyak anggota himpunan P. Jadi banyak himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat
banyak anggota suatu himpunan. Kita lanjutkan. Banyak himpunan bagian dapat juga ditentukan dengan menggunakan segitiga Pascal. Sobat matematika bisa cermati pada skema di samping. Untuk segitiga Pascal itu diawali 1 dan diakhiri 1. Untuk yang di bagian tengah ini diperoleh dari penjumlahan 2 angka berurutan. 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1. Kemudian untuk yang 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2. 3 berikutnya itu adalah 2 tambah 1, diakhiri 1. Selanjutnya 1 diawali, kemudian 4 itu diperoleh dari 1 tambah 3. 6 itu diperoleh dari 3 tambah 3. 4 itu diperoleh dari 3 tambah 1 dan diakhiri 1. Sebenarnya ini bisa diteruskan lebih lanjut untuk baris-baris berikutnya, namun dalam hal ini hanya kita ambil 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang pertama ini adalah penggambaran himpunan yang banyak anggotanya 1. Kemudian yang kedua ini himpunan dengan banyak anggota, mohon maaf, untuk yang pertama ini himpunan dengan banyak anggota 0, berarti himpunan kosong. Yang kedua itu adalah himpunan dengan banyak anggota 1. Kemudian ini himpunan dengan banyak anggota 2. Yang ketiga, yang keempat ini adalah himpunan dengan banyak anggota 3. Yang kelima adalah himpunan dengan banyak anggota 4. Nah, sobat matematika, pada himpunan dengan banyak anggota 4 ini terdapat bilangan 1, 4, 6, 4, 1. 1 ini menunjukkan banyak anggota himpunan bagian yang tidak mempunyai anggota, artinya himpunan kosong. Jadi himpunan bagian yang himpunan kosong. Kemudian 4 ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya hanya sebuah. Kemudian 6 itu menunjukkan banyak himpunan bagian yang anggotanya ada 2 buah. 4 berikutnya ini banyak himpunan bagian yang anggotanya ada 3 buah. Kemudian yang 1 yang terakhir itu menunjukkan banyak himpunan bagian yang anggotanya ada 4 buah. Nah, dari sini banyak himpunan bagian semuanya itu adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Ini diperoleh dari bilangan ini tadi. Nah, jadi ini ditambahkan semua, itu menunjukkan banyak semua himpunan bagian. Sobat matematika, kita lanjutkan contoh berikut. Diketahui himpunan K yaitu himpunan yang anggotanya X, sehingga 2 kurang dari X kurang dari 9 untuk X anggota bilangan asli. Pertanyaannya adalah berapakah banyak semua himpunan bagian dari himpunan K? Yang kedua, berapa banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota? Terlebih dahulu, himpunan yang disajikan dalam notasi ini kita tuliskan dalam bentuk tabulasi atau mendaftar anggota-anggotanya. Nah, himpunan K itu anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa 2 dan 9 tidak ikut? Karena lambang ketidaksamaannya ini tidak memakai tanda sama dengan. Dalam hal ini berarti banyaknya anggota himpunan K dituliskan dalam N dalam kurung K itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyelesaiannya kita gunakan dengan segitiga Pascal. Nah, berarti dari sini nanti ada 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sobat matematika bisa cermati ini. Untuk yang banyak himpunan bagian yang anggotanya tidak ada, itu ada 1.
yang anggotanya 1 ada 6, yang anggotanya 2 ada 15, yang anggotanya 3 ada 20, yang anggotanya 4 ada 15, yang anggotanya 5 ada 16, yang anggotanya 6 ada 1. Berarti dari sini banyak semua himpunan bagian itu adalah 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1, hasilnya adalah 64. Nah, kalau kita gunakan rumus tadi yaitu 2 pangkat banyak anggota himpunan K, berarti 2 pangkat 6, hasilnya juga 64. Berapa banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota? Sobat matematika bisa cermati di sini. Yang punya 3 anggota itu adalah ini. Nah, sobat matematika bisa cermati. Oh, berarti banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota ada 22. Nah, sekarang kita lanjutkan himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian. Misalnya himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3. Berarti himpunan bagian dari B itu adalah himpunan yang mempunyai 0 anggota, itu himpunan kosong. Himpunan yang mempunyai 1 anggota itu ada 1, 2, 3. Himpunan yang mempunyai 2 anggota itu ada 1, 2, 3. Dan himpunan yang mempunyai 3 anggota. Ini berarti kalau himpunan-himpunan bagian ini dinyatakan dalam himpunan, ini juga berarti himpunan kuasa dari B itu adalah ini semua. Ya, sobat matematika bisa cermati. Ternyata himpunan anggotanya berupa himpunan. Itulah himpunan kuasa dari B. Banyak anggota himpunan kuasa itu sama dengan banyak semua himpunan bagian, yaitu 2 pangkat N. Dalam hal ini N itu adalah banyak anggota suatu himpunan. Dari contoh di atas berarti N-nya itu adalah banyak anggota himpunan B, yaitu 3. Nah, dari contoh itu banyak semuanya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sobat matematika bisa cek himpunan kuasa ini ada anggotanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk himpunan bagian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kita akhiri siang dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.